Mari sama-sama nyanyikan dengan hati penuh sukacita. Sama-sama dengan iman katakan, hei, tiap langkahku ya diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai, di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Lady, sama-sama semua katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Sama-sama, di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Kita tidak takut sebab Tuhan menetapkan langkah hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini janji Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Semua katakan, yang di rumah-rumah katakan sama-sama, tangannya, oh tangannya, tangannya, sungguh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena. Sebab Tuhan menopang. Sekali lagi dengan iman, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan ya menetapkan, amin, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Dengan bertepuk tangan sama-sama katakan, sebab tangannya, tangannya, oh tangannya, sungguh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, kau dan saya takkan pernah tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan percaya pada tangannya yang memberi kemenangan. Katakan sama-sama, oh tangannya, sio tangannya, tangannya, sungguh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, takkan sampai tergeletak. Percaya ada tangan Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tiap langkahku, tiap langkahku ya diatur oleh Tuhan.
saudara-saudara. Di tengah badai dunia menakutkan, katakan, hatimu tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali kita pulang sama-sama. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Satu kali kita semua akan reuni pulang di rumah Tuhan. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hei, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya harap apa yang saya sampaikan ini akan mengganggu Bapak Ibu Saudara, mengganggu pikiran dan hati saudara, sehingga saudara bisa berbenah, bisa berkemas-kemas. Ya, berkemas-kemas dalam artian begini, kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh, sehingga hidup kita menjadi sebuah hidup yang seperti yang diinginkan Tuhan sendiri. Ya, namun sebelumnya, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami yakin bahwa firman Tuhan itu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan buat pikiran kami, tetapi itu juga bisa menelisik jauh ke dalam hati kami, memeriksa hati kami, dan memeriksa bagian mana yang belum berkenan. Roh Kudus temani kami, sehingga kami bisa mengerti pikiran dan hati Bapa. Terima kasih, terjemahkan isi hati pikiran Bapa pada kami. Benahi kami, perbaiki hidup kami. Kami siap meresponi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh-sungguh bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membawakan firman Tuhan ini, saya diingatkan oleh Tuhan tentang ayat firman Tuhan yang tiba-tiba melintas jelas ya di pikiran saya dengan di hati saya. Dan itu berdua kali, tiga kali diingatkan. Dan ketika saya baca dan saya tahu bahwa ini pesan buat Bapak Ibu Saudara. Dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Dan saya terberkati, saya sudah lama tidak baca ayat ini, tetapi ketika saya baca ayat ini tiba-tiba pop up ya di pikiran saya dengan di hati saya tentang sesuatu kebenaran firman Tuhan. Ya, saya bacakan, waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan yang kedua. Dikatakan bahwa ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sebelum saya tapping untuk video ini, Bapak Ibu Saudara, saya nonton preview satu film yang diproduksi tahun 2020. Ya, pemeran utamanya Gerard Butler, judulnya Greenland ya, tentang komet yang hantam bumi dan kemudian orang-orang mencari perlindungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita udah 1,5 tahun, lebih 1,5 tahun kita ngalami pandemi. Dan di seluruh ujung negeri sampai ujung negeri temanya satu. Kalau saudara buka televisi semuanya satu ya. Pandemi, vaksin, korban, dan lain sebagainya. Berapa yang sembuh dan tiap hari. Dan ada satu pertanyaan besar ya. Ada satu pertanyaan besar untuk kita semuanya. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau dulu yang namanya SARS ya. Kalau dulu yang namanya Ebola, itu hanya satu bagian saja yang kena. Yang dulu saya masih ingat, ya ada di Cina, di mainland, terus kemudian yang ada di Hong Kong, ya hanya segitu, Taiwan. Tetapi yang namanya COVID, yang namanya Corona, ini seluruh bumi dan varian-variannya berkembang, ya. Dan tiba-tiba gitu loh, kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang namanya kematian, begitu ya. Dan kita lihat ya di media sosial kita tiap hari loh saudara, tiap hari. Saya sendiri selama 2 minggu, selama hampir 3 minggu saya kehilangan 8-9 orang. Teman-teman yang saya kenal yang bersentuhan dengan saya secara langsung. Sehingga efeknya saya bisa rasakan kematian itu begitu dekat saudara. Ya, kita mungkin ketemu dengan beberapa orang yang 2-3 hari kemudian meninggal. Ya, 2-3-4 hari, 5 hari kemudian meninggal. Ada yang sudah sembuh dan dinyatakan negatif kemudian meninggal. Ya, dan angka kematian itu luar biasa. Nah, mari kita melihat ya, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa selama ini diam-diam saja? Nah,
Bukankah kekristenan juga kan seperti itu, saudara? Kita ini diam-diam, tenang, ya. Diam-diam, tenang. Terus kemudian kita hanya seperti wajib lapor pada hari Minggu. Kita ke gereja, terus kemudian, dan kita menjadikan yang namanya gereja itu, ketika kita ditanyai orang kemana beribadah. Kata ibadah sendiri itu rancu, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika orang-orang berhadapan dengan yang namanya kematian, tiba-tiba semua merasa tidak siap untuk mati. Padahal kalau kita periksa firman Tuhan, ya, Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi, sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, kalau kita ngomong hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kita berpikir banyak. Pada kenyataannya semua orang Kristen takut mati. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Kristen takut mati? Saya akan bacakan buat saudara, ya. Judul perikopnya adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Kalau kita periksa ayat yang ke-21 secara langsung, ditulis seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Nah, saudara berpikir saudara pasti tidak akan baca ayat ini, saudara, ya. Tidak baca ayat ini atau tidak diperdengarkan ayat ini. Ayat ini biasanya diperdengarkan di mana? Di tempat jenazah ketika terjadi penghiburan. Padahal ayat ini ditulis ketika Rasul Paulus dalam penjara. Dan ditulis dalam penjara, saya bacakan awalnya sendiri, Filipi 1 ayat 12. Jadi sebelum baca ayat 21, kita periksa satu perikop, ya. Dikatakan gini, aku mengendaki, Paulus mengendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, apa yang menimpa aku, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dia di penjara, tetapi yang terjadi adalah apa, saudara? Dia mengatakan, ini ada benefitnya. Nah, bagaimana dengan pandemi, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Kristen tidak akan berani mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau mereka menamakan diri Kristen, tetapi sebenarnya mereka tidak mengerti apa itu Kristen, apa itu ibadah, apa itu pujian, apa itu penyembahan. Boro-boro mau mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Mereka sendiri saat ini pun diperhadapkan. Apakah mereka ini sudah berkenan atau tidak? Mari kita lihat, ya, kalau kita periksa dari sejarah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya Kristen, ya, kalau yang namanya Kristen. Jadi begini, Yesus mati, Yesus ditangkap, Yesus disalib, ya, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, itu tahun 30. Orang Kristen dianiaya dari tahun 30 sampai tahun 380. Ya, mereka kalau ketahuan quote unquote ketahuan Kristen, maka yang terjadi adalah apa? Dengarkan ini, saudara. Kalau ketahuan mereka Kristen, mereka ditangkap, mereka dimiskinkan, mereka dianiaya. Nah, pada saat dianiaya itu umurnya hanya 3 sampai 6 bulan, maksimal 6 bulan, ya. Karena tentunya Kekaisaran Romawi tidak akan pernah mau ngasih makan begitu saja. Justru orang-orang yang tawanan-tawanan ini ditaruh di gelanggang untuk dimakan oleh singa. Jadi ketika ditangkap, dimiskinkan, dianiaya sampai dibunuh, umurnya hanya sampai 6 bulan, ya. Terus kemudian sampai dibunuh, ya. Perhatikan, saudara. Pertanyaannya begini, bagaimana orang-orang Romawi, bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu mengetahui bahwa itu orang Kristen atau bukan? Nah, di sini jelas nih. So, kalau ini jelas, saudara bisa mengikuti teladannya Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, perhatikan sungguh-sungguh. Dikatakan bagaimana mereka bisa menemukan, bagaimana mereka bisa mengidentifikasikan kalau itu orang Kristen atau bukan. Di mata masyarakat, di crowd yang luar biasa, sulit menemukan bahwa mereka itu Kristen atau bukan. Kalau sekarang gampang, hari Minggu ke gereja, pakai salib dan lain sebagainya. Sebelum pandemi kan seperti itu, ya. Di mall-mall banyak gereja. Tapi pada zaman itu gereja pun belum ada, ya. Mereka bisa ditangkap. Bagaimana mereka mengetahui bahwa itu orang Kristen? Mudah sekali. Disebut Kristen. Sebenarnya kata-kata Kristen itu olok-olok. Kenapa? Gini, masalahnya disebut Kristen karena hidupnya seperti Yesus, cara berpikirnya seperti Yesus, kelakuan mereka sehari-hari itu seperti Yesus. Cara mereka memperlakukan orang lain seperti Yesus, kesederhanaannya seperti Yesus, ketidaktakutan mereka pada kematian seperti Yesus. Itu sebabnya mereka cepat diidentifikasi. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, jangankan hidup adalah Kristus. Nah, sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara, sudah Kristen atau belum? Gitu loh, ya. Nah, kalau orang dari kepercayaan yang lain untuk jadi Kristen, kalau orang dari kepercayaan yang lain untuk masuk ke agama mereka, ada ritual, ada kalimat-kalimat yang diucapkan. Tetapi kalau kekristenan tidak. Ya, ada.
Ada katanya orang, oh ada, dipanggil ke depan, disuruh berdoa, mari Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Nah, banyak dari mahasiswa sekolah tinggi teologi pun seperti itu. Ketika mengisi formulir untuk pendaftaran, ditanya, sudah lahir baru? Sudah lahir baru? Mereka dengan cepat, sudah lahir baru. Kapan? Oh, waktu KKR. Saya berkata, itu salah. Karena pada saat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu titik start, titik nol, mulai dari nol. Seperti saudara ngisi BBM, ya. Kenapa dikatakan mulai dari nol? Nah, sudah jadi seperti Yesus belum? Makanya kita tidak punya upacara untuk mengkristenkan orang. Kita tidak punya kalimat-kalimat. Kenapa? Karena goal tertingginya bagi kita, ya, goal tertingginya jadi Kristen secara penuh, secara utuh adalah apa, saudara? Adalah saat kita menjadi seperti anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan, tidak mungkin. Bagaimana? Nggak mungkin. Filipi 2 ayat 5 sampai 9, saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai 9 dikatakan Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia rela, dia mengosongkan diri. Dan saudara tahu nggak? Mengosongkan diri, kenosis dalam bahasa Yunani-nya. Dan jadi manusia. Nah, ini loh luar biasa. Kalau Tuhan Yesus turun jadi manusia, dia bisa. Kenapa kita yang jadi manusia, yang kita yang manusia, kenapa kita berkata itu sulit gitu loh. Nah, ini sulit. Nah, saya harus berkata pada saudara, sebenarnya kesulitan itu dieliminasi, saudara. Kenapa? Karena begini, Tuhan Yesus waktu naik ke surga, sebelum naik ke surga menjanjikan yang namanya Roh Kudus. Jadi kita tidak ditinggalkan jadi yatim piatu. Kita diberi Roh Kudus, rohnya Bapa di surga. Dia yang mengerti standarnya Bapa di surga. Dia yang membimbing kita sehingga apa? Kita memiliki hidup yang sesuai dengan selera Bapa di surga. Seperti apa? Seperti anak tunggalnya. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Makanya kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu titik awal kita, bendera start kita. Kapan kita selesai? Ini yang luar biasa. Pada saat kita dipanggil Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus berani berkata, sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kenapa? Itu garis akhir. Itu selesai. Dia akan segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya pada Bapak Ibu Saudara, sudah sampai di mana kekristenan saudara? Sudah menjadi seperti Yesus atau bukan? Kita seringkali ngomong kalau ditanya, sudah sampai di mana kekristenan saudara? Saudara bicara, oh lagi proses. Saya kasih tahu saudara, ya proses tanpa progres itu ndak ada. Ya, kita seringkali ngomong proses. Progresnya sampai di mana? Nah, kalau saudara sendiri tidak bisa jawab. Padahal yang tahu progresnya sampai di mana keserupaan dengan Yesus itu hanya saudara yang tahu. Hanya Roh Kudus yang membimbing saudara menjadi seperti Tuhan Yesus, itu yang tahu, ya. Makanya dikatakan apa di pandemi seperti ini, bisa jadi orang yang kita kenal, ya, terpapar, bisa jadi kita, ya. Hari ini mereka bisa jadi besok kita. Dan kalau kita tidak pernah bersiap, celaka kita, saudara. Ya, nah orang-orang Kristen mendadak ya ketika pandemi ini, mendadak tiba-tiba mereka mencari Tuhan. Dan sejujurnya saya tertawa. Sebenarnya begini, saya tertawa namun saya bersyukur. Kenapa saudara? Kita seperti sama-sama dipaksa, dimasukkan dalam sebuah situasi yang kenapa? Yang kita namakan awal-awalnya lockdown, yang sekarang PPKM lah, ya whatever lah istilah-istilahnya. Kita yang berkata, saya tidak punya waktu untuk berdoa, saya tidak punya waktu untuk baca firman, saya tidak punya waktu untuk menyembah. Sekarang kita punya banyak waktu. Saudara, kita punya banyak waktu di rumah. Kita bisa bangun jam berapa saja. Kita bisa yang apalagi yang namanya work from home, WFH. Ya, saudara, kita punya banyak waktu. Sehingga kalau nanti ini kita diperhadapkan sebuah pertanyaan, ya, kenapa kok kamu tidak seperti aku? Dan kalau saudara ngomong begini, saya sibuk, saya begini, saya begitu, kita beralasan. Tuhan bisa ingatkan pada Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara bisa diingatkan. Kenapa? Desember 2019.
aku izinkan pandemi 2020, sepanjang 2020 ada namanya pandemi. 2021 ada yang namanya pandemi, dan di situ engkau punya banyak waktu untuk cari aku, namun engkau tidak memanfaatkan waktu itu. Nah, di sini Tuhan kalau mau menjadikan kita menjadi seperti Dia, Tuhan pasti punya tools. Ya, saya tadi katakan, ya, Dia izinkan Bapa di surga berikan Roh Kudus pada kita untuk menemani kita, untuk mengerti kita supaya kita bisa mengerti pikiran Tuhan. Nah, itu sebabnya saya akan bacakan satu ayat untuk saudara, ya. Roma 8 ayat yang 17. Perhatikan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang kita seringkali ngomong tuh, ini ada janji Allah, ini janji Allah. Sebentar dulu, ya. Kalau saudara periksa firman Tuhan, ada kata jika, dan jika kita adalah anak. Nah, ini saya katakan, ini proses, ya, tidak otomatis jadi anak. Kalau kita periksa Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, ya, kalau kita periksa dalam bahasa aslinya, kita mengerti dengan jelas, ya. Dan ada proses di situ, ya. Ada proses dari anak-anak gampang, dari anak pungut, sampai apa? Yang ini yang saya terjemahkan pakai pengertian saudara, sampai jadi apa? Sampai jadi mempelai Allah. Dan itu prosesnya panjang. Berapa lama? Seumur hidup kita. Saya udah ulangi 2 kali kalimat itu. Makanya orang-orang Kristen harus mengerti, ya, harus mengerti. Sudah Kristen belum? Gitu loh. Nah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Artinya, kalau kita bukan anak, kita nggak akan bisa nyebut kita ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, ya, bukan tanpa alasan menyebutnya Kristus, ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada kata-kata jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat menyenangkan. Saya kan tadi katakan ada toolsnya. Ya, Tuhan izinkan sebuah peristiwa terjadi. Nah, kita ini sama-sama yang namanya pandemi. Ya, pandemi ini seperti yang saya katakan, semuanya digoncang. Ya, kita akan jadi malu besar, saudara. Yang kita ngomong bahwa Immanuel, Elohim, Tuhan beserta kita. Yang kena pandemi ini bukan hanya orang Kristen. Yang kena pandemi ini seluruh dunia, seluruh kepercayaan, saudara. Ya, lihat respon kita mesti benar. Yang namanya ngalami masalah ekonomi gara-gara pandemi ini bukan juga hanya orang Kristen yang terdampak, tetapi juga seluruh dunia. Lihat, ya, kalau respon kita menghadapi pandemi, respon kita menghadapi penyakit, respon kita menghadapi kematian, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka pertanyakan kekristenanmu. Apakah engkau benar-benar mengenal Tuhan? Apakah benar-benar kamu anak Allah? Apakah benar-benar kita bisa disebut sebagai mempelainya Tuhan? Apa bedanya? Semua digoncang, supaya apa? Nampak yang tidak tergoncangkan, yang unshakable kingdom. Nah, ini loh. Tuhan punya tools, ya, untuk menjadikan kita sesuai dengan harapan Tuhan. Makanya saya harap jemaat yang mendengarkan pesan ini jangan crying baby, saudara. Ya, bersikaplah dewasa sesuai dengan firman Tuhan. Kita ini seringkali ngomong beriman. Ya, beriman itu apa? Ya, saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan, iman itu bukan untuk maksa Tuhan, tapi iman dalam kebenaran yang firman Tuhan yang asal yang kita pelajari. Iman itu justru kita bersedia menuruti perintah Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Itu iman. Amin. Nah, perhatikan sungguh-sungguh ini toolsnya. Ya, Roma 8 ayat 28. Ya, saya harap berhenti ini crying baby, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, ya. Di dalam bahasa Indonesia saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Perhatikan sungguh-sungguh saudara. Ini dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata turut. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya bagus. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita, Bapak Ibu yang memiliki anak, ya, saya harus beritahu ini, orang tua yang memiliki anak, ketika dia menyekolahkan anak-anak mereka, itu perlu suatu ketegaan tertentu, perlu tega, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena kita tahu namanya sekolah itu ada tanggung jawab, namanya sekolah ada tugas, namanya sekolah ada ujian, namanya sekolah ada proyek, saudara, yang harus dikerjakan oleh anak-anak kita, dan itu tidak gampang. Saya masih ingat ketika saya punya anak 2, Bapak Ibu Saudara. Ketika anak saya yang pertama masuk sekolah, waktu itu masih playgroup ya, itu pun sudah dilarang ya, masih TK, maaf. Waktu masuk TK itu pun sudah dilarang, ada larangan khusus. Saya jelaskan. Ketika anak saya masuk pertama kali sekolah, saya dengan istri saya antar anak saya. Terus kemudian masuk ke kelas, terus dia mingles dengan teman-temannya, terus di meja itu dikasih mainan-mainan. Oh, dia happy karena dia lihat ada mainan baru, dia lihat ada orang-orang yang baru, dan ruangannya menyenangkan, ada mainan, ada poster, dan ada yang banyak hal ya, seperti sekolah-sekolah pada umumnya, seperti sekolah TK pada umumnya. Dan ketika itu ketika guru kelasnya ada 2 orang, saya masih ingat, dengan satu helper, kita dikasih kode untuk pergi meninggalkan kelas. Dan tahu saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, orang tua yang dapat kode, kita mundur pelan-pelan, ya. Kita diam-diam supaya anak-anak kita tidak tahu. Dan ketika kita mundur pelan-pelan, saudara, ya, anak-anak itu tidak sadar. Tetapi begitu mereka sadar, ya, mereka terlambat. Kenapa? Karena pintu ditutup, ya. Dan ada teralis dari besi, dan anak-anak itu, saya masih ingat sekitar 20-an anak itu semuanya sontak lari ke teralis, dan tiba-tiba yang biasanya dari umur 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, mereka biasanya hidup sehari-hari dengan orang tua, ya, tiba-tiba mereka ditinggal begitu saja. Dan mereka lari, dan mereka nangis, dan tangan mereka terjulur di teralis itu. Mereka teriak, mama, papa, daddy, mami, dan lain sebagainya dengan tangisan. Saudara tahu, hati saya ketika dengar itu, hati saya meleleh, saudara. Saya ingin noleh, saya ingin nolong dia, saya ingin ada di ruangan itu. Tetapi demi dia memiliki masa depan, itu step pertamanya. Saya rela, saya tidak melihat wajahnya. Dan hari itu, saudara, hari dia mulai belajar, mulai sekolah. Dan tambah, ketika dari TK masuk SD, bebannya lebih lagi. Ketika dari SD masuk SMP, lebih lagi, ya. Ketika masuk SMA, lebih lagi. Tasnya yang dia bawa isi buku, isi laptop, dan lain sebagainya. Ketika masuk perguruan tinggi, saya bisa melihat malam jadi siang, siang jadi malam. Dan dia kadang-kadang kerja sampai jam 2, jam 3 pagi. Dan itu untuk meraih masa depan. Saya tidak kebayang bagaimana nanti dia S2, bagaimana nanti S3. Jadi kalau orang tua mengizinkan anaknya sekolah, itu dengan sengaja. Diizinkan apa? Diizinkan sebuah penderitaan sebenarnya, tetapi untuk masa depannya dia. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja. Tuhan izinkan kalau kita jadi Kristen, ya, yang dibentuk oleh Tuhan apanya? Ya, yang dibentuk adalah apanya? Karakternya. Keserupaan dengan Tuhan, itu karakternya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, ya, saya harus berkata seperti ini, mujizat orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang sakit sembuh, orang mati bangkit, itu mujizat. Tetapi sampai hari ini tidak ada mujizat karakter. Ya, nggak ada mujizat karakter. Mau ditumpang tangani orang tidak bisa. Kenapa? Karakter itu dibentuk, tidak bisa jadi pakai mujizat. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah bekerja, bagaimana Tuhan membentuk karakter kita? Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kita dengar lagu kan? Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Terus semua itu untuk kebaikanku. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, seperti pandemi ini, kita diajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita diajarkan untuk apa? Berserah kepada Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan. Iman kita tumbuh. Ini Olimpiade nih. Berapa lama?
Berapa lama seorang atlet berlatih? Bertahun-tahun. Perlu 4 tahun latihan untuk satu olimpiade yang hanya tampil tidak lebih dari setengah jam. Karakter kita ya diubah oleh Tuhan dengan apa? Dengan peristiwa hidup. Peristiwa hidup yang Tuhan izinkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara kasar, saudara emosian, maka Tuhan izinkan siapa? Orang yang cari gara-gara. Kalau saudara minderan, Tuhan izinkan orang yang nginjek saudara, melecehkan saudara. Di situ ya respon kita. Itu kenaikan tingkat kita. Kenaikan kelas kita. Jadi pandemi yang luar biasa ini, kita melihat Tuhan sedang apa? Memancang tali kemah kita lebar-lebar. Tuhan sedang melatih otot iman kita. Tuhan sedang melatih kita sehingga kita jadi mempelai yang agung, yang berkenan kepada Tuhan. Maka dari itu, ya, kita melihat bahwa bentukan Tuhan ini bukan biasa-biasa saja, tapi dikatakan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Highlightnya, bentukan ini tidak akan diberikan bagi orang yang tidak dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengasihi Tuhan, saudara percaya bahwa saudara sedang dikasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka, nah ini, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, selamat saudara. Ya, selamat saudara. Saudara sedang dibentuk. Ya, saudara dalam sebuah proyek. Proyeknya Bapa di surga sendiri. Dan hasil akhirnya, saudara bisa teriak, I am gold. Aku emas. Apanya yang emas? Imanku seperti emas. Amin. Nah, perhatikan. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran. Nah, sesuai dengan gambaran ini. Orang hanya pajak ayat 28, tapi sesuai dengan gambaran ini. Itu proses. Nggak bisa shortcut. Nggak bisa tumpang tangan. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Bukan satu-satunya loh. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini pun bicara. Berarti ada orang-orang yang hidupnya bisa menjadi seperti Yesus. Nah, kalau sudah pada taraf ini, saudara bisa berani berkata seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya sebenarnya, ya, saya tulis loh di IG saya, kematian itu bukan tentang siapa yang akan mengantar jasadmu ke liang kubur nanti, namun tentang siapa yang menjemputmu nanti masuk ke kekekalan. Orang-orang yang sudah mengalami proses Tuhan, orang-orang yang karakternya sudah dibentuk Tuhan, orang-orang ini jelas tahu kalau aku mati, yang jemput aku jelas. Aku masuk ke kekekalan jelas. Jadi hiduplah bertanggung jawab. Jadi jangan crying baby dan berkata, saya kan manusia. Halo? Semua orang Kristen yang alami ini juga manusia. Pada saat Yesus di dunia, ya, Tuhan Yesus di dunia, lahir 4 tahun sebelum Masehi, ya, mati, ditangkap, ya, disiksa, disalib, mati, bangkit. Itu tahun 30. Dari tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30, saudara. Perhatikan saudara, Yesus datang sebagai manusia. Jadi kalau saudara berkata, aku manusia, justru karena engkau manusia, engkau sedang dalam proyeknya Tuhan untuk menjadikan engkau sebagai apa? Manusia Allah. The man of God. Amin. Jadi jangan mengasihani diri sendiri, saudara. Nah, ya, dan kita tahu justru karena umur kita di bumi ini terbatas, ya kita tahu, ya kita mencatat, ya di Mazmur umurnya manusianya 70 tahun. Ya dalam terjemahan yang lain dikatakan kalau belum selesai, Tuhan yang belum selesai itu 80 tahun. Perhatikan sungguh-sungguh. Ya, umur manusia ada batasnya dan kita nggak pernah tahu batasnya di mana. Ya, justru karena ada akhirnya. Maka, perhatikan sungguh-sungguh, kehidupan ini berharga. Berharga diisi dengan apa? Diisi dengan serangkaian persiapan-persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga kalau kita dipanggil Tuhan, ada istilah yang hanya orang Kristen yang punya. Apa itu? Pulang. Pulang. Gak ada yang punya
Nggak ada yang punya ini saudara selain kita. Pulang. Ya. Jadi saudara nggak boleh curang. Nggak boleh curang. Jadi orang Kristen hanya supaya doamu dijawab, supaya penyakitmu disembuhkan, supaya bisnismu lancar. Oh, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Ya, oleh sebab itu kita bisa curang. Seumur hidup kita ngejar kedagingan kita ngejar keinginan kita. Tetapi ketika kita tahu kita ada di ujung maut, ketika kita terancam, baru kita baru kita coba untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Itu curang kita. Jadi kalau semakin kita mengerti firman Tuhan, saudara, semakin kita ada di depan sebuah kaca yang penuh cahaya, yang transparan melihat hidup kita. Semakin kita baca firman, semakin kita berdoa, semakin kita bisa melihat apa dalam progres kita yang belum selesai. Semua akan digoncang. Hanya nampak satu yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai bagian yang terakhir, Tuhan beserta kita. Immanuel. Kalau kita melihat kepercayaan yang lain, Tuhan yang jauh. Kalau Tuhan kita ada dalam hidup kita. Artinya kenapa? Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, mari kita menghormati Tuhan dengan sepantasnya. Ya, menghormati Tuhan dengan sepantasnya. Ya, apa yang kita kerjakan setiap hari, mari itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, maka dari itu firman Tuhan katakan kita tidak boleh khawatir. Khawatir itu di bawah tingkat dari takut. Khawatir saja kita tidak boleh. Kenapa? Pada saat kita khawatir, ya, pada saat kita khawatir, atau pada saat kita takut, kita tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Kita lebih mempercayai apa yang kita takutkan itu bisa mencelakai kita. Atau dalam kata yang lain, kita seakan-akan tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Dan lebih mempercayai ketakutan kita sebagai sesuatu yang adikodrati dan lebih daripada Tuhan kita. Mari percayakan hidup kepada Tuhan. Dan mulai malam ini, mulai hari ini, mulai siang ini, saudara stand firm. Mulai kerjakan progres saudara untuk memiliki keserupaan dengan Tuhan. Roh Kudus bukan buat getar-getar. Roh Kudus bukan buat rebah-rebah. Tapi Roh Kudus buat menjadikan engkau menjadi mempelai Tuhan. Jadi serupa dengan gambaran anaknya. Orang yang seperti ini baru berani berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran yang kami terima. Kebenaran yang mengubah hidup kami. Kebenaran yang membuat kami berpikir tentang kekekalan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Bimbing kami, sehingga kami suatu ketika berani berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini kami mempertanyakan, sudah sampai di mana hidup kami? Kami mau bersyukur. Di masa pandemi, di tengah masa sulit seperti ini, satu hal saja, penyertaan-Mu yang ajaib. Sampai hari ini, Engkau menyertai kami, dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tidak ada firman Tuhan berkata, hidup ini akan aman, akan lempeng terus. Tidak ada orang yang benar yang bisa khotbah bahwa kalau kau jadi Kristen, jalanmu aman, jalanmu lurus lempeng. Enggak. Tapi ini yang Tuhan janjikan. Hari tidak selalu terang, hari tidak selalu hujan, tapi Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Anda tidak didesain untuk jadi pecundang dan korban atas kehidupan. No. Anda didesain jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang atas kehidupan. You are not designed to become the victim of life. You are designed, you are destined to become winner of life. Anda didesain tidak jadi pecundang atau korban. You are not victim, you are victor. Anda bukan victim, Anda victor of life.
Pak, saya nggak kuat, Pak. Nggak apa-apa. Biar bukan kekuatanmu yang jalan, kekuatan Bapak kita. Pak, saya udah lemah, nggak apa-apa. Biar dalam kelemahan kita kuasa Kristus yang bekerja. Saya berbanding kiri 10.000 di kanan, kau akan tetap teguh berdiri, bukan karena kau kuat, tapi kau sudah belajar untuk berdamai dengan keadaan yang tidak bisa kau rubah. Karena kau tahu, iman yang kecil sanggup memindahkan gunung, tapi iman yang besar berkata, sekalipun gunungnya nggak pindah, sekali Yesus tetap Yesus. Anda bisa berkata bersama Sadrak, Mesak dan Abednego, Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, tapi kalau tidak, kami tidak akan sembah Allah yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Anda belajar berkata seperti Ayub yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ini Kristen. Kristen tidak kalah oleh stres, depresi, tekanan mayoritas. Tidak. Kristen telah belajar untuk berkata bersama Imam Eli yang berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Karena orang Kristen telah mendengar Yesusnya berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan apa yang kuberi tidak seperti yang diberi oleh dunia. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jika kau berkata, Pak, I'm in the middle of a storm, saya di tengah badai, saya kasih tahu Pak, badai boleh datang, badai boleh ada, roh ketakutan, roh Lucifer boleh mengintimidasi. Kita tidak akan terintimidasi lagi. Katakan tidak pada setan, tidak pada intimidasi Lucifer, tidak pada roh ketakutan, karena roh Allah membuat kita kuat, penuh kasih dan penuh hati pikiran yang damai. Jika kau berkata, badaiku terlalu besar, aku ingatkan, Tuhanmu terlalu besar, lebih besar dari badai.